Ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu, HTI-nya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama. Orang bikin sesuatu, itu kebebasan dia berorganisasi. Ada ART-nya implisit mengatakan bunuh NKRI di atas bangkainya dirikan khilafah. Oleh karena itu, kita ingin menegaskan khilafah Islam. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Khilafah itu ada dalam koridor Pancasila. Saya pernah berdebat di sarang-sarang khilafah. Ya, saya pernah datang. Saya ceramah di situ. Saya pernah datang di kelompok yang ingin mendirikan khilafah 2001 dan cuma 2 orang saya datangnya. Dan saya berlawanan. Kalau Anda dengan berteman dengan mereka wajar. Bahwa resiko yang saya ambil untuk berdebat lebih tinggi daripada Anda bukan berdebat, Anda mencari afirmasi dari mereka. Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, perintah FPI, kepung DPR, selesai. Jutaan orang turun semuanya itu. Bagaimana sebuah negara mengizinkan sebuah ormas atau organisasi yang dalam konstitusinya ingin membunuh negara itu? Oh iya, kalau sekarang negara bilang Anda boleh berorganisasi tapi syaratnya ini. Ya. Aturan siapa itu? Kepentingan siapa? Bukan kepentingan orang yang ingin mengeksploitasi idenya paling radikal itu. Enggak ada soal. Artinya gini, kalau Anda berbicara mengacuinya adalah pada kepentingan siapa? Kita bicara kepentingan ya. Ini adalah aturan lintas kepresidenan ya. Artinya bukan sedang tidak itu melintas-lintas di tempat perlintasan yang salah dari awal. Situasinya udah begitu, kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Dan sudah bisa dipastikan bahwa pemerintahan sekarang itu nggak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Itu tuh Pak Jokowi nggak paham-paham amat karena keterbatasan beliau. Jangan nilai Pak Jokowi hanya kemampuan retorika. Bagi saya, pemimpin yang baik adalah satu, punya ide yang solid. Kedua, dia dekat dengan rakyat. Punya tradisi berorganisasi. Presiden Jokowi justru mensponsor Islamofobi melalui sikap diamnya terhadap isu itu. Berhentilah dengan Islamofobi. Itu adalah konyol ketika orang mengatakan di Indonesia itu sekarang pemerintahnya fobi terhadap Islam. Sistem pemerintahan Indonesia itu adalah sistem Islamofobia. Saya bilang itu omong kosong. Kelihatannya Pak Mahfud nggak paham bahwa bahkan Amerika udah berhenti dengan isu Islamofobi. Islamofobia itu di dalam teorinya, yaitu satu pemerintahan yang benci kepada Islam atau takut kepada Islam. Oleh karena benci atau takut itu Islam harus disingkirkan dari proses-proses pemerintahan. Kalau negara gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan bermain isu Islamofobi itu. Sekarang nggak ada, orang Islam semua nih yang memimpin negara. Yang korupsi juga orang Islam, bukan Islamofobia. Kalau dikatakan pemerintah kok menjadi orang Islam, itu orang Islam juga. Dan sama-sama mengatakan saya berjuang untuk Islam. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Tiap hari kita demo. Cuma karena daya dukungnya kurang, kalian yang HTI, yang FPI, yang semuanya pecah-pecah, kita nggak kompak. Ya sudah begini. Nah, kalau Anda nanya saya, mari kita kompak, nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Pak Jokowi justru mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamofobi. Bukan sekedar demi isu itu, tapi demi dia sendiri. Meskipun isu ini sebetulnya sudah 4 tahun ini berjalan, tapi sebetulnya saya nggak mau jawab. Tapi lama-lama kok makin berkembang kemana-mana. 9 juta orang lebih percaya mengenai isu-isu ini, sehingga saya perlu berbicara. Kalau kemarin ya saya hanya mendengar ya saya sabar, ya Allah sabar, sekarang saya jawab. Sesuatu yang luar biasa disampaikan oleh Pak Jokowi, menyelesaikan konflik-konflik agama, horizontal, di Poso, di Ambon. Ada pengakuan dari dunia internasional, terutama dalam menyelesaikan konflik-konflik antar etnis, antar agama menjadi terbukti. Konstitusi mengatakan bahwa setiap orang, apapun agamanya, memiliki hak untuk mendapatkan amanah dan menjalankan program-programnya. Itu di belakang Pak Jokowi siapa yang mengarahkan isu Islamofobi? Ya dengan cepat orang tuding PDIP kan. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat.
Politisi PDIP Budiman Sujatmiko mengaku geram dengan sikap Rocky Gerung yang menuding Presiden Jokowi dan PDIP merupakan sosok di balik penyebaran Islamofobia di Indonesia. Menurut Budiman, nalar Rocky Gerung saat ini sudah rusak. Penilaian itu disampaikan Budiman melalui akun Twitter pribadinya @budimansujatmiko. Rusak nalar orang ini, katanya karena di Amerika Serikat sudah ada undang-undang anti-Islamofobia, maka Indonesia juga harus buat undang-undang anti-Islamofobia, ujar Budiman. Orang bikin sesuatu, itu kebebasan dia berorganisasi. ADART-nya implisit mengatakan bunuh NKRI di atas bangkainya dirikan khilafah. Saya pernah berdebat di sarang-sarang khilafah. Ya, saya pernah datang. Saya ceramah di situ. Saya pernah datang di kelompok yang ingin mendirikan khilafah 2001 dan cuma 2 orang saya datangi. Dan saya berlawanan. Kalau Anda dengan berteman dengan mereka wajar. Bahwa resiko yang saya ambil untuk berdebat lebih tinggi daripada Anda bukan berdebat, Anda mencari afirmasi dari mereka. Budiman menilai jika nanti ada undang-undang anti-Islamofobia di Indonesia, maka perlu undang-undang fobia lainnya yang dibuat menyusul. Namun, ia menegaskan hal itu tidak perlu dilakukan. Kalau harus ada, maka Indonesia butuh undang-undang anti-kejawen fobia, anti-Sunda wiwitan fobia, dan lain-lain. Tapi itu nggak perlu, ujarnya. Sebelumnya, Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi dan PDIP adalah pelaku di balik penyebaran Islamofobia di Indonesia. Tudingan itu terbukti dari sikap PDIP yang disebutnya konsisten menyebarkan isu Islamofobia selama beberapa tahun terakhir. Kalau kita perhatikan, isu-isu Islamofobia ini yang gencar untuk mengucapkannya adalah PDIP. Rancangan undang-undang terakhir tentang Islamofobia sudah diteken oleh Joe Biden, dan itu seharusnya jadi panduan kita untuk mengerti bahwa bahkan di Amerika isu Islamofobia sudah hilang. Kata Rocky Gerung dikutip dari saluran YouTube Refli Harun. Bagaimana sebuah negara mengizinkan sebuah ormas atau organisasi yang dalam konstitusinya ingin membunuh negara itu? Oh iya, kalau sekarang negara bilang Anda boleh berorganisasi tapi syaratnya ini. Ya. Aturan siapa itu? Kepentingan siapa? Bukan kepentingan orang yang ingin mengeksploitasi idenya paling radikal itu. Enggak ada soal. Artinya gini, kalau Anda berbicara mengacuinya adalah pada kepentingan siapa? Kita bicara kepentingan ya. Ini adalah aturan lintas kepresidenan ya. Artinya bukan sedang itu melintas-lintas di tempat perlintasan yang salah dari awal. Jika isu tersebut masih ada, kata dia, maka itu berarti ada partai yang hanya bisa hidup dengan menunggangi isu Islamofobia. Nah, kalau sekarang masih ada, itu artinya ada elemen dalam partai yang hanya bisa hidup dengan menunggangi isu Islamofobia, ujarnya. Menurut Rocky, bila isu Islamofobia terus dimainkan atau disuarakan, maka akan memperkeras persaingan politik di tahun 2024. Jadi Pak Jokowi justru mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamofobia, bukan sekedar demi isu itu, tapi demi dirinya sendiri, tuturnya. Padahal faktanya emang nggak ada Islamofobi. Jadi itu ada isu buatan, kira-kira itu intinya. Saya belum banyak dipacu untuk mikir. Nah, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus melakukan itu untuk melayani Bung Rocky.